Selamat datang di Mata Ojan Channel, jangan lupa like, komen dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih, kita masuk ke ceritanya. Rama adalah mahasiswa tingkat akhir yang hidup sederhana di sebuah kos kecil dekat kampusnya. Ia bukan orang yang percaya hal mistis, namun sejak 3 minggu terakhir, tidurnya terasa berbeda. Mimpi yang datang kepadanya selalu terasa nyata, bahkan sangat rinci hingga ia bisa mengingat setiap detailnya. Awalnya ia menganggap itu hal biasa, hanya mimpi dengan imajinasi kuat. Suatu pagi ia bermimpi melihat kucing oranye tersambar motor di depan warung. Ia bangun dengan jantung berdebar, tapi menepis perasaan aneh itu dan pergi kuliah seperti biasa. Namun sore harinya, saat ia melintas di depan warung yang sama, seekor kucing oranye benar-benar tertabrak motor di hadapannya. Ia terpaku, persis seperti dalam mimpinya. Sejak itu, setiap mimpi Rama mulai meniru kenyataan. Ia bermimpi temannya kehilangan dompet, dan keesokan harinya kejadian itu benar-benar terjadi. Ia bermimpi lampu kosnya padam malam hari, dan tak lama kemudian listrik di kamarnya benar-benar mati. Hal itu membuatnya bingung namun juga penasaran. Ia mulai mencatat semua mimpinya di buku kecil di samping ranjang. 3 malam berikutnya, catatannya terbukti benar seluruhnya. Semua yang ia tulis, selalu terjadi dalam waktu kurang dari 24 jam. Rasa takutnya perlahan berubah menjadi rasa ingin tahu. Bagi Rama, ini bukan lagi kebetulan. Ia mulai merasa punya kemampuan langka. Ia merasa istimewa, seolah diberi kelebihan oleh Tuhan untuk melihat masa depan. Rama mulai menceritakan hal itu pada sahabatnya, Seno. Namun Seno hanya menanggapinya dengan tawa. "Mungkin kamu kebetulan aja," katanya sambil menepuk bahu Rama. Tapi saat Rama bercerita tentang mimpi ban motor Seno bocor di jalan kampus, Seno tak percaya. Keesokan harinya, hal itu benar-benar terjadi. Sejak itu, Seno mulai ikut mencatat mimpi Rama. Mereka berdua menganggap hal itu seperti eksperimen kecil. Mimpi Rama berikutnya tentang hujan deras dan genangan air di depan fakultas juga terbukti keesokan paginya. Semakin lama, catatan itu seperti ramalan yang selalu tepat. Rama mulai senang. Ia merasa seperti tokoh dalam film, yang mampu melihat apa yang akan datang. Namun di balik semua itu, ada rasa asing yang tumbuh di hatinya. Kadang setelah bangun, tubuhnya terasa berat, seperti habis berlari jauh. Beberapa malam ia bermimpi sosok bayangan berdiri di sudut kamar, mengamati dirinya. Saat terbangun, jantungnya berdetak cepat. Tapi ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasi. Ia belum tahu bahwa sejak malam itu, sesuatu telah mulai mengikuti tidurnya. Seno menyarankan agar Rama mulai menulis waktu tidur dan bangunnya, agar tahu kapan mimpi itu muncul. Tapi semakin ia mencatat, semakin sering ia merasa tidur terlalu dalam hingga tak ingat kapan tertidur. Pada suatu malam, Rama bermimpi melihat seorang perempuan berjalan di depan kampus dengan wajah tertutup rambut. Dalam mimpinya, perempuan itu menatapnya sesaat sebelum disambar mobil yang melaju kencang. Ia terbangun dengan peluh dingin dan rasa sesak di dada. Paginya ia berangkat kuliah, mencoba melupakan mimpi itu. Namun sore harinya, sebuah kecelakaan terjadi di depan kampus. Seorang perempuan meninggal tertabrak mobil, dan rambutnya terurai menutupi wajahnya. Rama gemetar, tak bisa bicara apa-apa. Sejak kejadian itu, ia tak lagi merasa bangga. Ia justru takut. Setiap kali menutup mata, ia takut akan melihat sesuatu yang tak ingin terjadi. Ia mencoba menahan diri agar tidak tidur terlalu lama, namun tubuhnya semakin lelah. Seno mulai khawatir melihat kondisi Rama. Matanya selalu merah, wajahnya pucat. Tapi setiap kali ia menasihati agar pergi ke dokter, Rama menolak. Ia hanya bilang, "Ini bukan penyakit." Di malam ke-7, Rama menulis di bukunya, "Kalau nanti aku bermimpi hal buruk lagi, aku akan cari bantuan." Ia tak tahu, tulisan itu akan menjadi awal dari malam paling mengerikan dalam hidupnya. Malam itu,
Rama bermimpi dirinya sedang berada di kamar yang sama. Lampu mati, suasana sunyi. Dari arah pintu, terdengar langkah pelan. Seseorang masuk perlahan, membawa sesuatu di tangan. Saat ia mendekat, Rama melihat wajahnya sendiri di tubuh orang itu. Ia terbangun dengan napas terengah, memegang dada yang berdebar hebat. Tapi tubuhnya tak bisa bergerak selama beberapa detik. Ia seperti terkunci, hanya matanya yang bisa berputar. Dalam gelap, ia yakin melihat bayangan seseorang berdiri di ujung ranjang. Setelah tubuhnya bisa bergerak, ia langsung menyalakan lampu dan membaca doa. Tapi rasa dingin di kulitnya tak juga hilang. Ia menatap ke cermin dan seolah melihat bayangannya tersenyum samar. Keesokan paginya, ia mendapati bukunya terbuka di halaman terakhir, padahal ia yakin sudah menutupnya rapat. Tulisan baru muncul di bawah catatannya sendiri, "Aku akan datang malam ini." Tulisan itu bukan tulisannya. Rama ketakutan. Ia pergi ke kamar Seno, menceritakan semuanya. Tapi Seno justru menganggap Rama stres karena kurang tidur. Rama hanya menatap kosong. Ia tahu malam nanti, sesuatu akan terjadi. Hari itu Rama tak berani tidur. Ia habiskan waktu di kampus, menatap orang lalu lalang. Saat matahari tenggelam, ia menolak ajakan teman-temannya makan malam bersama. Ia pulang ke kos dengan langkah berat. Di kamar, ia menyalakan semua lampu. Ia membaca doa, menulis pesan singkat di ponselnya untuk Seno, "Kalau aku nggak bangun besok, datang ke kamarku." Setelah itu ia bersandar di dinding, mencoba melawan kantuk. Namun rasa lelah mengalahkannya. Tanpa sadar, matanya terpejam. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan hitam duduk di kursi depan ranjang. Wajahnya tak terlihat, hanya dua mata merah menatapnya. Suara berat berkata pelan, "Sekarang giliranmu." Rama menjerit dalam tidur, namun tubuhnya tetap diam. Paginya, Seno datang dan mendapati Rama duduk di pojok kamar, menatap kosong ke dinding. Matanya terbuka tapi tak merespons. Sejak hari itu, Rama mulai sering melamun, berbicara sendiri. Ia bilang pada Seno bahwa bayangan itu datang setiap malam, dan selalu membisikkan hal-hal yang kemudian benar-benar terjadi. Hari berganti minggu, kondisi Rama makin memburuk. Ia tak mau tidur, tapi setiap kali matanya terpejam walau sebentar, mimpi itu datang lagi. Kali ini bukan sekadar peristiwa, tapi bisikan. Suara itu menyebut nama orang-orang di sekitarnya yang akan celaka. Suatu malam, ia bermimpi Seno jatuh dari motor dan berdarah di jalan. Ia panik dan langsung menelepon Seno begitu bangun. Namun tak ada jawaban. Beberapa jam kemudian, kabar datang bahwa Seno terjatuh dari motor di depan kampus. Rama menjerit histeris, menyalahkan dirinya sendiri. Ia mulai yakin, mimpi itu bukan sekadar penglihatan, melainkan pesan dari sesuatu yang tak berasal dari dunia manusia. Ia mencoba berdoa, namun setiap kali menyebut nama Tuhan, kepalanya terasa berat. Seolah ada yang menekan dari dalam. Ia melihat bayangan itu makin sering di pojok kamar, bahkan saat ia belum tidur. Akhirnya Rama memutuskan pergi ke masjid. Ia ingin bicara pada ustadz yang sering ia lihat memimpin salat subuh. Ia berharap ada jawaban atas semua ketakutannya. Siang itu Rama datang ke masjid dengan wajah pucat dan lingkar mata hitam pekat. Ustadz Rahman menyambutnya dengan lembut, mempersilakan duduk. Setelah mendengar cerita Rama dari awal, ustadz itu hanya diam lama, menatapnya penuh iba. "Kalau semua yang kamu ceritakan benar, bisa jadi kamu bukan bermimpi biasa. Ada sesuatu yang menempel padamu," ucap sang ustadz perlahan. Rama menelan ludah. "Menempel?" tanyanya pelan. Ustadz Rahman menjelaskan bahwa kadang manusia terbuka terhadap hal-hal gaib tanpa sadar, terutama saat hati dan pikirannya kosong. Mimpi bisa menjadi jalan bagi makhluk tak kasat mata untuk masuk dan memperlihatkan hal yang seharusnya tak dilihat manusia. Rama mendengarkan dengan tubuh bergetar. "Apa yang harus saya lakukan, Ustadz?" tanyanya. Ustadz Rahman memintanya mandi dan berwudu, lalu tidur setelah membaca ayat tertentu.
Ia berjanji akan membacakan doa ruqyah malam itu di masjid. Rama pulang dengan sedikit tenang, membawa keyakinan baru. Namun dalam hatinya, ia tahu malam nanti tidak akan mudah. Menjelang malam, Rama membersihkan diri dan menyiapkan sajadah di kamar. Ia membaca doa seperti yang diajarkan Ustadz. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Saat matanya mulai berat, suara berbisik muncul di telinganya. Kau pikir doa bisa mengusirku? Suara itu begitu dekat. Rama membuka mata, tapi kamar gelap seolah semua lampu padam sendiri. Dari arah jendela, bayangan hitam itu muncul. Kali ini jelas terlihat tinggi, kurus, dan wajahnya menyerupai dirinya sendiri tapi dengan mata kosong. Aku bagian darimu, katanya lirih. Rama menjerit, namun tak ada suara keluar. Ia berusaha bangun tapi tubuhnya kaku. Dalam pandangan kabur, ia melihat bayangan itu menempelkan tangan ke dada kirinya. Rasa panas menjalar hingga ke tengkuk. Saat terbangun, ia mendapati sajadahnya basah oleh keringat. Namun di dada kirinya, ada bekas hitam menyerupai telapak tangan. Pagi harinya Rama kembali ke masjid dengan langkah lemas. Ia menunjukkan bekas di dadanya pada Ustadz Rahman. Wajah Ustadz itu berubah serius. Ini bukan hal biasa, katanya. Ia menyiapkan air doa dan membacakan ayat-ayat panjang. Saat air itu disiramkan ke tubuh Rama, ia menjerit keras. Suaranya bukan lagi suaranya sendiri. Nafasnya memburu, dan matanya berubah tajam seperti bukan manusia. Beberapa jamaah datang membantu menahan tubuhnya. Ustadz Rahman terus membaca ayat demi ayat, hingga akhirnya Rama pingsan. Setelah beberapa menit, ia sadar, tapi wajahnya tampak kelelahan. Ustadz, dia masih di sini, bisiknya lemah. Ustadz Rahman menatapnya, kau harus kuat. Jangan takut, makhluk itu akan makin kuat jika kau takut. Rama hanya mengangguk pelan, menahan air mata. Malamnya, untuk pertama kali dalam beberapa minggu, Rama bisa tidur tenang. Namun di dalam mimpinya, ia melihat masjid yang sama tapi kosong dan penuh asap hitam. Dalam mimpi itu, Rama berdiri di tengah masjid dengan sajadah-sajadah terbakar. Dari balik mihrab, bayangan hitam itu muncul lagi. Kali ini membawa wajah Ustadz Rahman, tersenyum menyeramkan. Kau pikir mereka bisa menolongmu? Katanya pelan. Rama berlari keluar, tapi langkahnya berat seperti terikat. Di luar, langit hitam pekat tanpa bintang. Suara azan yang biasanya menenangkan kini terdengar seperti jeritan. Ia berusaha membaca doa, namun lidahnya keluh. Bayangan itu mendekat, menempelkan tangan ke kepala Rama. Sekarang, kau akan bermimpi selamanya, katanya dengan suara bergema. Rama menjerit, terbangun dengan tubuh gemetar. Ia memegang kepala, matanya basah. Tapi kali ini, ia sadar, hari sudah siang. Ia terlambat salat subuh. Saat melihat ponselnya, ada pesan masuk dari Ustadz Rahman, datang ke masjid malam ini, ada hal penting yang harus kau dengar. Rama menatap layar lama. Ia tahu, mimpi ini belum selesai. Menjelang malam, Rama kembali ke masjid dengan langkah gontai. Ustadz Rahman sudah menunggunya di ruang belakang, ditemani dua orang santri. Wajah Ustadz itu tampak cemas, berbeda dari sebelumnya. Rama, katanya perlahan, makhluk yang kau lihat bukan jin biasa. Ia mengambil bentuk dirimu karena sudah terikat dengan rohmu lewat mimpi. Kalimat itu membuat bulu kuduk Rama berdiri. Ia merasa seluruh tubuhnya dingin. Ustadz Rahman melanjutkan, setiap kali kau tidur, ia meminjam kesadaranmu untuk menembus batas antara dunia mimpi dan nyata. Itu sebabnya apapun yang kau lihat, terjadi. Rama menatap tanah, matanya berair. Jadi, semua kejadian itu, termasuk kecelakaan, kematian, karena aku. Suaranya bergetar. Ustadz hanya menatapnya iba, lalu menjawab pelan, kau jadi pintu, bukan penyebab. Tapi pintu itu harus ditutup. Malam itu mereka sepakat melakukan ruqyah besar di masjid. Rama harus tidur di dalam ruangan dengan lantunan ayat yang terus dibacakan. Ia harus berani melawan bayangan itu dalam mimpinya. Tengah malam tiba, masjid hanya diterangi cahaya lampu minyak.
Rama berbaring di atas sajadah, sementara Ustadz dan para santri duduk mengelilingi, membaca ayat-ayat suci. Udara terasa berat, seperti ada yang menekan dari langit-langit. Rama menutup mata, dan dalam hitungan menit, ia tertidur. Dalam mimpinya, ia berdiri di tempat yang sama, masjid itu, tapi sepi. Lampu padam, udara dipenuhi asap hitam. Dari mihrab, sosok bayangan muncul lagi, menirukan wajahnya dengan senyum menyeramkan. Kau pikir mereka bisa menyelamatkanmu dari dirimu sendiri? Katanya. Rama gemetar, tapi menguatkan diri. Ia teringat pesan Ustadz, jangan lari. Hadapi. Maka ia menatap makhluk itu dan berteriak, aku bukan milikmu. Bayangan itu menjerit keras, tapi tak lari. Ia malah mendekat cepat dan menembus tubuh Rama. Seketika pandangan Rama gelap, dan tubuhnya bergetar hebat di dunia nyata. Santri-santri menahan tubuh Rama yang menggeliat hebat. Ustadz Rahman terus membaca ayat dengan suara lantang. Dari mulut Rama keluar suara berat yang bukan suaranya. Dia milikku, sudah kubuka jalan untuknya. Teriak suara itu. Ustadz tak gentar, terus melantunkan ayat hingga tubuh Rama kaku lalu terkulai lemah. Beberapa detik kemudian, Rama membuka mata perlahan. Ia menatap sekeliling dengan pandangan kosong. Ustadz, suaranya pelan. Aku melihatnya, tapi dia tidak lenyap. Dia hanya bersembunyi. Ustadz Rahman menatapnya serius. Kalau begitu, kita belum selesai. Kau harus menjaga dirimu setiap malam. Ia menulis doa-doa khusus di kertas kecil dan memberikannya. Rama mengangguk, lalu pulang ke kos dengan hati berat. Ia tak tahu malam itu hanya awal dari babak baru yang lebih gelap. 3 hari pertama berjalan tenang. Rama merasa mimpi-mimpi aneh itu hilang. Ia kembali kuliah, bahkan mulai tersenyum lagi. Namun pada malam keempat, semuanya berubah. Dalam tidurnya, ia bermimpi melihat dirinya sendiri sedang berjalan ke arah masjid. Tapi di dalam mimpi itu, masjid tampak gelap dan sunyi. Di dalamnya, ia melihat Ustadz Rahman sedang berdiri menghadap kiblat, tapi tubuhnya kaku seperti patung. Rama berlari memanggil, namun Ustadz itu tak bergerak. Saat ia mendekat, Ustadz berbalik, wajahnya hancur, matanya kosong. Kau sudah menutup jalan untukku, katanya, lalu roboh menjadi abu. Rama terbangun dengan keringat dingin. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Ia langsung berwudu dan salat, tapi jantungnya berdebar tak karuan. Paginya, kabar mengejutkan datang. Ustadz Rahman jatuh pingsan di masjid setelah salat subuh dan dibawa ke rumah sakit. Rama datang menjenguk Ustadz di rumah sakit. Tubuh Ustadz tampak lemah, tapi matanya masih memancarkan ketenangan. Ia menggenggam tangan Rama dan berkata pelan, dia mencoba mengalihkan jalan. Jangan biarkan rasa takut menguasaimu. Malam itu, Rama berjanji akan terus berdoa. Ia tak ingin mimpi itu mengambil siapapun lagi. Namun sejak hari itu, ia mulai mendengar bisikan meski tak sedang tidur. Kadang suara itu muncul dari cermin, kadang dari balik pintu kamar. Kau tidak bisa lari, katanya. Aku bagian darimu. Rama mencoba menulis semua kejadian di buku catatan lamanya. Tapi tulisan di halaman terakhir berubah sendiri. Tertulis, akhirnya, kita satu. Ketika ia menyentuh tulisan itu, tinta di kertas terasa hangat, seperti darah baru. Hari-hari berikutnya, Rama tak bisa membedakan antara mimpi dan nyata. Ia sering terbangun di tempat asing, di depan kamar mandi, di atap kos, bahkan sekali di tengah jalan tanpa tahu bagaimana ia sampai di sana. Setiap pagi, wajahnya di cermin tampak berbeda. Kadang ada gurat hitam di bawah mata, kadang senyum samar muncul tanpa ia sadari. Ia pergi ke masjid, tapi Ustadz Rahman masih dirawat. Santri-santri menatapnya aneh, seolah mereka tahu sesuatu. Salah satu dari mereka berbisik, setiap malam sejak ruqyah itu, suara mengerang selalu terdengar dari kamar Ustadz. Rama pulang dengan kepala berat. Malamnya ia bermimpi berada di rumah sakit, berdiri di samping ranjang Ustadz. Ustadz menatapnya dengan mata kosong dan berkata, sekarang dia di dalam kamu. Ia terbangun sambil menjerit,
lalu melihat wajahnya di cermin, ada senyum lebar yang bukan miliknya sendiri. Ketakutan membuat Rama tak berani tidur lagi. Ia menyalakan lampu sepanjang malam dan membaca doa tanpa henti. Tapi setiap kali matanya hampir terpejam, suara itu datang makin jelas. "Aku sudah lama di sini," bisik suara itu dari dalam kepalanya. "Kau hanya menyadarinya sekarang." Rama menutup telinga, berteriak memohon agar suara itu hilang. Tapi semakin ia menolak, semakin suara itu berubah menjadi tawa lirih yang memecah keheningan kamar. Pukul 3 dini hari, listrik di kos tiba-tiba padam. Gelap total. Di tengah gelap itu, Rama melihat bayangan hitam di sudut kamar bergerak mendekat. Kali ini, bayangan itu bukan di mimpinya. Ia melihatnya jelas, berdiri hanya beberapa langkah di depannya. Rama berlari keluar kamar dengan tubuh gemetar. Ia mengetuk pintu tetangga, tapi tak ada yang menjawab. Kamar lain sunyi seperti tak berpenghuni. Saat ia menoleh ke arah tangga, sosok itu sudah berdiri di bawah, menatapnya dengan wajahnya sendiri. "Tidurlah," katanya. "Hanya di mimpi aku bisa menyatu sepenuhnya." Rama mundur, tapi kakinya goyah. Ia hampir terjatuh, namun berhasil berpegangan pada pagar tangga. Suara langkah sosok itu terdengar berat, makin dekat, makin jelas. Rama berlari kembali ke kamarnya, menutup pintu rapat-rapat, lalu berlutut sambil membaca ayat yang diingatnya. Tubuhnya bergetar keras, air matanya mengalir deras. Tiba-tiba suara dari luar pintu terdengar, mirip suara Ustadz Rahman memanggil namanya. Tapi Rama tahu, itu bukan Ustadz. Suara itu berubah berat dan serak, "Bukalah pintunya, Rama. Aku sudah di dalam." Rama menekan telinganya kuat-kuat, menolak mendengar. Tapi tiba-tiba, seluruh ruangan bergetar. Lampu yang sempat menyala kembali berkedip-kedip, lalu mati total. Dari cermin di depan tempat tidur, sosoknya sendiri muncul, tapi dengan mata merah menyala. "Tidak ada lagi batas antara kita," kata sosok itu. Tangan dari dalam cermin menembus kaca, meraih bahunya. Rama menjerit dan mencoba melepaskan diri, tapi sentuhan itu terasa nyata, dingin, dan berat. Dalam sekejap, semuanya gelap. Suara tawa menggema di kepala Rama. Saat cahaya kembali, ia berdiri di depan cermin, tapi bayangan di dalamnya tersenyum, sementara dirinya tak bisa bergerak. Bayangan itu melangkah keluar perlahan, meninggalkan cermin kosong. Ia menatap tubuh Rama yang kini diam seperti patung. "Sekarang, aku yang bermimpi." Keesokan harinya, Seno datang ke kos Rama karena tak bisa menghubunginya. Pintu kamar terkunci dari dalam, tapi suara air menetes terdengar pelan. Saat pintu berhasil dibuka, kamar tampak kosong. Di meja hanya ada buku catatan dengan tulisan terakhir. "Aku sudah bebas dari mimpi." Polisi datang dan menelusuri kamar, namun tak menemukan Rama dimanapun. Satu-satunya benda aneh adalah cermin di sudut kamar yang terlihat basah seperti baru diseka dari dalam. Beberapa minggu kemudian, seorang penghuni baru menempati kamar itu. Malam pertama ia tidur di sana. Ia bermimpi tentang seorang pemuda yang menatap dari dalam cermin, sambil berkata pelan, "Sekarang giliranmu bermimpi." Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir, sampai jumpa lagi.